minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-13. Selamat mendengarkan. Pertempuran di halaman Banjar Padukuhan masih berlangsung dengan sengitnya. Pemuda berandalan namun berilmu tinggi telah mencabut senjatanya berupa tombak bermata dua yang ujungnya telah mengeluarkan cahaya kebiru-biruan. Sedangkan Putut Yudoklana pun juga sudah menarik pedang lentur dan pipihnya. Putut Yudoklana berkata, "Aku tidak peduli dengan cahaya kebiru-biruan di kedua ujung tombakmu itu. Namun, jika tanganku lebih cepat dari tanganmu, maka pedang lentur ini yang akan menekuk darahmu." Dan Putut Yudoklana pun mulai menggetarkan ujung pedang lenturnya. Maka terdengarlah bagaikan suara dengungan beribu-ribu lebah hitam yang akan menyengat mangsanya. Lawan Putut Yudoklana pun terkejut dengan suara dengungan dari pedang lentur itu. Suaranya, dengungannya telah menyakiti gendang telinga, dan ia pun meloncat beberapa langkah ke belakang. "Persetan," geram lawan Putut Yudoklana. "Ternyata kau memang tidak dapat ditakut-takuti dengan cara apapun juga." Sementara lawan Joko Satrio itu pun tidak mempunyai pilihan juga. Ia pun telah menarik senjatanya pula yang sama dengan saudara sepupuannya yang sedang menghadapi Putut Yudoklana. Namun bedanya kedua ujung tombak lawan Joko Satrio memancarkan cahaya kemerah-merahan. Dengan demikian, maka sejenak lawan Joko Satrio telah melangkah setapak demi setapak maju mendekatinya dengan senjata tombak bermata duanya yang kedua ujungnya memancarkan cahaya kemerah-merahan itu. Joko Satrio pun kemudian telah mencabut seruling peraknya pula. Kemudian seruling itu diputarnya kencang. Maka dari lubang-lubang kecil pada seruling mengeluarkan suara desingan-desingan yang juga memegang telinga lawannya. Dan kemudian katanya, "Bagus, kau nampaknya sudah bosan bertempur malam ini. Karena itu kau telah berusaha untuk mempercepat kematianmu sendiri. Kau pancing aku menarik senjataku, dan itu berarti bahwa kau akan segera mati." Lawan Joko Satrio menggeram. Dengan cepatnya ia telah menyerangnya. Ternyata lawan Joko Satrio juga mampu bergerak cepat sambil memutar tombak bermata duanya. Kecepatan geraknya yang berlandaskan dari ilmunya. Karena itu, Joko Satrio benar-benar mengerahkan kemampuannya. Ia tidak dapat membiarkan ujung-ujung tombak ke arahnya dan melukai tubuhnya. Sentuhan ujung-ujung tombak itu akan dapat mengoyakkan kulitnya. Dan hal itu terjadi beberapa kali, maka ia akan terluka arang keranjang. Karena itu, maka Joko Satrio pun harus mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Nampaknya Putut Yudoklana pun harus bekerja keras untuk dapat mengimbangi lawannya. Sebagaimana sebelumnya, maka ia pun berusaha mengurangi kecepatan gerak lawannya dengan mengerahkan kekuatannya. Putut Yudoklana berusaha membenturkan kekuatannya pada setiap kesempatan. Ia tidak terlalu banyak menghindar sebab kadang-kadang memang belum ada kesempatan. Namun pada setiap benturan terasa senjata lawannya yang berupa tombak bermata dua yang kedua ujungnya bercahaya kebiruan itu telah bergetar. Dengan memperhitungkan kelemahan lawannya itulah, maka Putut Yudoklana telah bertempur dengan sengitnya melawan pemuda berandalan yang berilmu tinggi itu. Putut Yudoklana dan Joko Satrio ternyata sama-sama ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Namun lawannya
Putut Yudoklana ternyata masih mampu bergerak sangat cepat. Bahkan setelah benturan-benturan yang keras terjadi sehingga menyulitkan kedudukan lawan-lawannya, maka mereka menjadi semakin bertambah hati-hati. Mereka sadar bahwa kekuatannya tidak akan mampu mengimbangi kekuatan Putut Yudoklana maupun Joko Satrio. Namun kecepatan gerak mereka yang akan dapat memanfaatkan untuk melawan keduanya. Akhirnya Putut Yudoklana dan Joko Satrio memang tidak mempunyai pilihan lain. Mereka harus segera menghentikan pertempuran itu. Keduanya memang ada niat ingin menghancurkan pemuda berandalan yang berilmu tinggi dengan saudara perguruannya itu. Namun Joko Satrio maupun Putut Yudoklana memang bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berperasaan. Keduanya ternyata masih tetap mempunyai pertimbangan kemanusiaan. Kemudian Joko Satrio telah mengambil sikap dengan cara yang paling lunak bagi lamanya. Ia membuat lawannya kehilangan kekuatan dan kemampuannya dengan mengeterapkan salah satu ilmunya berupa ajian untuk menghisap ilmu dan kekuatan tenaga lawannya. Sementara itu Putut Yudoklana pun kemudian meloncat mengambil jarak dari lawannya. Dan dengan menghentakkan daya kekuatan ilmunya, ilmu tapak abang, maka telah menjulurkan tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah samping pemuda berandalan yang berilmu tinggi itu. Akibatnya memang dahsyat sekali. Sebuah cahaya seakan-akan telah terlontar dari telapak tangan Putut Yudoklana, meluncur dan mengenai pohon yang ada di samping pemuda berandalan tersebut. Pohon yang terkena lontaran cahaya dari telapak tangan Putut Yudoklana seakan-akan telah meledak. Bahkan tanah di bawah pohon itu pun bagaikan memencar berhamburan ke udara dan sekitarnya. Lawannya pun terkejut bukan buatan. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Namun pemuda berandalan itu tidak bisa menahan keseimbangnya sehingga ia pun telah terjatuh terdorong oleh getaran udara di saat kemampuan ilmu tapak merah atau tapak abang Putut Yudoklana menghantam pohon yang berada di samping lawannya itu. Banjar yang besar itu pun seakan-akan ikut terguncang oleh gempa. Sementara uger-uger pintu sebelah menyebelah juga ikut bergetar dan hampir saja runtuh. Semua orang yang mendengar ledakan dan menyaksikan pohon yang terkoyak-koyak terkena hantaman cahaya yang keluar dari tangan Putut Yudoklana itu pun terkejut bukan buatan. Bahkan pemuda berandalan yang berilmu tinggi dan saudara perguruannya pun terkejut pula, sehingga keduanya telah melenting menjauhi lawan-lawannya. Sejenak mereka termangu-mangu. Pemuda berandalan yang berilmu tinggi kemudian berpaling kepada Putut Yudoklana dan Joko Satrio yang masih berdiri tegak. Namun tiba-tiba terdengar seseorang dari sebuah pohon cukup rimbun di dekat Regol Banjar itu berkata. Suaranya menggelegar, kemudian orang di atas pohon itu berkata, "Cepat selesaikan mereka." Ketika mendengar suara orang yang tidak asing bagi dua orang seperguruan itu, mereka langsung menyapa, "Guru," hampir bersamaan. Namun pemuda berandalan yang berilmu tinggi dan saudara perguruannya masih tetap ragu-ragu. Sementara itu, Putut Yudoklana dan Joko Satrio masih bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dan tak berselang lama, dari balik rimbunnya daun pohon pakel di dekat Regol Banjar, keluar angin bergulung-gulung menerjang ke arah Putut Yudoklana dan Joko Satrio. Tapi kedua anak muda sudah siap sepenuhnya. Maka ketika melihat bahaya menghampiri mereka dan tanpa memberi isyarat, keduanya telah menghindar meloncat ke samping. Dan akibatnya dari serangan angin yang bergulung-gulung dari orang yang mereka belum kenal, tanah yang mereka pijak terlihat ambles dan debu pun berhamburan. Putut Yudoklana pun tak tinggal diam.
maka disiapkan aji dan tapak abang, dan kemudian dihentakkannya kedua telapak tangannya ke arah pohon pagal yang berdaun rimban itu. Maka kembali terlihat cahaya merah terlontar menghantam pohon pagal tersebut, dan suara ledakan kembali terdengar, serta disusul dengan meloncatnya seseorang yang sudah tua dari balik rimbunnya daun pagal secepat angin lesus, dan tahu-tahu sudah berada beberapa langkah dari butut Yutuklana. Lalu dipandangnya anak muda yang telah menggetarkan hatinya itu, dan ia pun bertanya, "Siapakah kau, anak muda? Ilmu yang kau pergunakan sudah lama tidak terdengar, dan apa hubunganmu dengan seseorang pangeran dari timur?" "Maaf Kisana, aku tidak tahu apa yang kau maksud dengan pangeran dari timur itu," jawab butut Yutuklana. Orang itu mengerutkan keningnya, dan katanya kemudian, "Ilmu yang kau pergunakan tadi mengingatkanku kepada seseorang pangeran dari timur bernama Aryo Suryaningrat. Dan kala itu aku pernah berperang tanding dengannya di sebuah gumuk di daerah Kademangan Tegal Ombo. Dan aku mengakui kehebatan ilmu sang pangeran dari timur itu." Butut Yutuklana pun agak terkejut. Orang tua tadi menyebut sebuah nama seorang pangeran, namun ia pun berusaha menenangkan diri, walaupun ia tahu bahwa yang disebut tadi adalah romonya. Kemudian ia bertanya kepada orang tua tadi untuk menenangkan hatinya yang sedikit berdebar, "Maaf Kisana, kalau boleh tahu siapa nama Kisana?" "Kau ingin tahu namaku, anak muda? Baiklah, biarlah kau tidak penasaran. Orang menyebutku Ki Ajar Macan Ireng dan nama asliku Rahu Jati. Dan sekarang mengapa kalian berkelahi dengan murid-muridku itu, anak muda?" Namun Butut Yutuklana malah menyuruh orang tua yang mempunyai sebutan Ki Ajar Macan Ireng untuk bertanya langsung kepada kedua muridnya itu. Ketika Ki Ajar Macan Ireng memandangi kedua muridnya, mereka hanya menundukkan kepala. Namun pemuda berandal yang punya nama Sesoko kemudian bercerita. Dan ketika mendengar cerita dari muridnya bernama Sesoko, tahu-tahu Ki Ajar Macan Ireng berkelebat, meloncat beberapa kali, dan dengan suaranya agak berok ia berkata, "Maafkan murid-muridku, anak muda." Dan kemudian suaranya pun tak terdengar lagi. Sesoko dan saudara sekurnya juga sudah menghilang mengikuti gurunya. Banjar Padukuhan pun sudah sepi setelah anak muda kembali ke banjar rumahnya, karena hari pun menjelang pagi. Dan keempat anak muda, Butut Yutuklana, Gatra Bumi, Roro Wasyu serta Joko Satria pun juga bersiap-siap meninggalkan Banjar Padukuhan tersebut. Mentari pun sinarnya telah menghangatkan bumi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada penunggu Banjar yang baik hati, keempat pengembara itu pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, terlihat langit yang biru telah menghiasi angkasa. Burung beranjangan berkicau dengan merdunya seakan-akan menggambarkan betapa luasnya cakrawala ini. Sama halnya dengan keempat pemuda yang sedang berkelana untuk menyelusuri luasnya sang buana. Dan sementara itu, Butut Yutuklana, Gatra Bumi, Wahyuti serta Jagat Satrio telah melanjutkan perjalanannya. Mereka kadang-kadang memang sempat menarik perhatian beberapa padukuhan. Tetapi perjalanan mereka masih panjang. Keempat pun harus menyusuri lereng-lereng pegunungan dan menuruni lembah yang dangkal maupun curam. Namun dalam pada itu, di perjalanan yang panjang di daerah yang sepi, mereka pun sempat mengembangkan ilmu yang telah dimilikinya. Ternyata beberapa pengalaman di sepanjang perjalanan telah memberikan kemungkinan untuk mengembangkan ilmu yang disadapnya dari padepokan atau orang yang membimbingnya dalam hal ilmu kanuragan maupun ulah pedang
serta senjata lainnya. Namun persoalan pun telah datang lagi. Ketika mereka sampai di tengah-tengah pula, mereka pun telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda yang menuju ke arah mereka. Beberapa saat kemudian beberapa ekor itu menjadi semakin dekat dan tiba-tiba saja beberapa batang anak panah telah meluncur ke arah mereka sehingga keempatnya harus berloncatan menghindar. Bunuh mereka semuanya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka memerintahkan. Keempat pemuda pengembara yang tidak tahu menahu tentang permasalahan yang dihadapkan itu segera mempersiapkan dirinya. Gatra bumi yang telah meloncat dengan ringannya telah menghindari serangan anak panah, sedangkan Joko Satrio telah meloncat dengan suling perak di tangannya, mulai menyerang gerombolan penunggang kuda yang belum diketahuinya maksudnya. Sedangkan Putut Yudoklana juga Rorowati tidak menahan diri dengan ilmu mereka yang tinggi, maka keduanya mulai mematahkan dan ranting-ranting pepohonan, pangkal dan batang kayu dan yang cukup besar itu bagaikan meledak, dan batang-batang kayu itu pun mulai berpatahan. Namun yang mengejutkan lagi suara dari lecutan cambuk yang menggelegar bagaikan guntur di siang bolong. Dan juga lecutan ujung cambuk itu telah mengenai beberapa pohon di dekat penunggang kuda, sehingga terdengar berkeretakan suara tumbangnya sebuah pohon. Ternyata Rorowati telah melecutkan cambuk tersebut. Beberapa orang di antara mereka tidak sempat menghindar dari batang pohon dan dahannya yang berpatahan. Beberapa ekor kuda dan penunggangnya telah terhimpit pula, dan orang-orang tersebut ternyata pemburu-pemburu liar yang ganas dan tidak memandang bulu tentang siapa korbannya, entah itu manusia atau hewan. Namun waktu itu pemburu-pemburu liar dan ganas tidak mengerti bahwa yang dijadikan sasarannya adalah pemuda-pemuda yang tangguh. Ketika dalam keadaan kalut itu, pemimpinnya pun yang liar dan ganas berusaha untuk melarikan diri, namun malang nasibnya sebuah sengatan dari ujung cambuk Rorowati telah mengenai kaki kudanya, sehingga kuda tersebut telah tersungkur dan penunggangnya telah jatuh terlempar. Namun demikian ia bangkit, maka Joko Satrio telah berdiri di hadapannya. Apakah Kisana akan melarikan diri? Bertanya Joko Satrio. Omong kosong, geram orang itu. Kau harus dibunuh lebih dahulu, berkata pemimpin pemburu yang liar dan ganas. Lihatlah, semua kawanmu sudah tidak berdaya, kata Joko Satrio. Namun pemimpin pemburu liar dan ganas itu tidak mudah menyerah. Bahkan kemudian katanya, akan kubunuh kalian berempat. Dan kemudian orang itu menyerang Joko Satrio. Maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Namun Joko Satrio yang telah menempa ilmunya di waktu senggang telah mampu mengatasi lawannya. Ia pun tidak memerlukan waktu yang panjang. Dengan beberapa kali putaran senjata suling beratnya, maka dalam sebuah benturan berikutnya, pedang pemimpin pemburu liar dan ganasnya itu pun telah terlempar. Dan di saat ia terkejut, maka sebuah tendangan telah mematahkan beberapa tulang rusuknya. Orang itu pun kemudian terhuyung-huyung jatuh, dan ia pun tergeletak pingsan. Joko Satrio pun berdiri termangu-mangu. Pada itu tempat pemburuan itu pun telah menjadi berserakan, sedang beberapa sisa orang telah menyerah setelah melihat pemimpinnya pingsan. Gatra bumi, Putut Yudoklana, Joko Satrio saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Putut Yudoklana berkata, kumpulkan teman-temanmu atau kami akan membunuh kalian. Jangan lakukan itu, kami mohon ampun, minta beberapa orang. Jika demikian, cepat kumpulkan kawan-kawan kalian dalam keadaan apapun dan antarkan kami ke tempat kalian atau padukuhan kalian.
kata Gatra Bumi sambil membentak. Ketika Gatra Bumi membentak, Roro Wayudi menahan tawanya. Dalam pada itu, akhirnya mereka telah terkumpul semua. Kemudian Gatra Bumi berkata, bawa kami ke paduan kalian, dan bawa pula orang-orang yang terluka itu, bahkan yang mati ataupun pingsan. Orang-orang itu pun tidak membantah. Kemudian mereka pun membawa Gatra Bumi dan ketiga kawannya ke padukuhan mereka. Dan ketika mereka mendekati padukuhan, maka banyak orang mulai bersorak-sorak, meneriakkan isyarat khusus. Sehingga sejenak kemudian beberapa orang telah keluar dari padukuhan untuk menyongsong mereka. Namun orang-orang padukuhan itu terkejut. Mereka melihat sanak kadang mereka yang terluka, bahkan ada yang tidak bernyawa lagi. Apa yang terjadi? Tanya seorang laki-laki agak tua. Kami tidak berhasil dalam pemburuan kami kali ini. Ternyata anak-anak muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan di antara keempatnya terdapat seorang perempuan. Omong kosong. Tidak ada yang memiliki ilmu lebih tinggi dari kakangku Sutipo, berkata salah seorang dari padukuhan itu. Namun Gatra Bumi yang sudah marah dan hampir tak terkendali telah mendorongnya berbuat sesuatu yang menggetarkan. Ketika ia melihat beberapa orang meragukan kemampuannya, maka tiba-tiba saja ia telah memusatkan nalar putrinya. Dikerahkannya puncak kemampuan ilmu celeret tahunnya untuk menghantam sebuah regol halaman di pinggir jalan itu. Buar! Dengan kedua tangan diletakkan di atas pusar, dan kemudian tangan kanan ditarik lurus ke atas. Tangan kiri diletakkan di depan dada, kaki kiri ditarik ke belakang setengah lingkaran. Kemudian kedua tangan pun dihentakkan bersama mengarah ke regol itu. Gatra Bumi telah melontarkan ilmu celeret tahun. Akibatnya memang dahsyat sekali. Regol halaman yang kokoh itu tiba-tiba bagaikan meledak, dan hancur berantakan. Orang-orang padukan itu pun menjadi ketakutan. Agaknya anak muda itu tidak sekedar menakut-nakuti mereka. Namun yang tak diduga, suara ledakan regol itu telah mengejutkan Jogoboyo, padukan yang bernama Susuan. Sebuah padukuhan yang cukup besar di telatah tanah perdikan Mantaiseh. Ternyata kejadian itu telah menyentuh harga dirinya sebagai seorang Jogoboyo yang baru penjabat dari dan juga masih muda. Maka dengan beberapa orang ia pun telah mendatangi tempat itu. Di saat tiba di tempat tersebut, rombongan Jogoboyo itu menjadi marah ketika melihat banyak orang yang terluka, bahkan ada yang tak bernyawa. Dan darah muda Ki Jogoboyo pun mendidih, apalagi dibumbui dengan laporan yang sama sekali tidak benar. Ki Jogoboyo yang baru saja menggantikan pamannya itu telah selesai menyadap ilmu dari sebuah perguruan. Namun Putut Yuduglana dan ketiga kawannya waktu itu telah meninggalkan tempat kejadian tersebut. Sejenak kemudian maka Ki Jogoboyo dan orang-orangnya telah menelusuri jejak mereka, dan Ki Jogoboyo yang merasa dirinya telah ditempa di sebuah perguruan selama beberapa tahun itu telah memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga ia merasa tidak akan dikalahkan oleh pengembara yang betapapun tinggi ilmunya. Ki Jogoboyo pun telah memacu kudanya semakin cepat, dan mereka memang dengan cepat mampu menyusul Gatra Bumi dan teman seperjalanannya.